Bayangkan, ada sebuah rahasia kuno yang dijaga rapat oleh para leluhur. Sebuah jalan yang tidak pernah terungkap oleh kata-kata, melainkan hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Pengalaman sunyi, panjang, dan penuh pengorbanan. Di balik kesunyian itu ada sebuah pintu gaib. Pintu yang tidak dapat ditembus oleh logika semata. Dan kunci pintu itu hanya dapat diputar dengan satu cara, tirakat 40 hari. Bagi sebagian orang, angka 40 hanyalah bilangan biasa. Namun dalam tradisi mistik berbagai peradaban, angka ini selalu hadir sebagai simbol penyucian, transformasi, dan kelahiran kembali. Musa berdiam 40 hari di gunung untuk menerima wahyu. Nabi Isa berpuasa 40 hari sebelum memulai jalan kenabiannya. Bahkan di tanah Jawa, leluhur kita mengenal tapa brata, laku prihatin, dan tirakat panjang yang seringkali dihitung dalam siklus 40 hari. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirakat itu? Mengapa harus 40 hari? Dan mengapa banyak yang meyakini bahwa hanya dengan melalui jalan ini, tabir gaib yang tersembunyi akan tersibak sedikit demi sedikit? Dalam video ini kita akan menyusuri jejak tirakat 40 hari. Bukan sekadar sebagai praktik asketis, tapi sebagai jalan mistis yang membuka lapisan terdalam dari jiwa manusia. Kita akan menggali akar sejarahnya, makna filosofis yang dikandungnya, hingga rahasia gaib yang diyakini hanya dapat diakses ketika seseorang mampu melewati perjalanan sunyi itu. Jangan bayangkan ini sekadar ritual kuno. Tirakat 40 hari adalah sebuah pintu menuju transformasi batin yang tidak semua orang berani mengetuknya. Dan malam ini kita akan mencoba mengintip sedikit apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Sejak zaman dahulu, manusia selalu mencari cara untuk menyingkap tirai misteri kehidupan. Bukan sekadar mencari rezeki atau kedudukan duniawi, melainkan jawaban dari pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Siapakah aku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Di berbagai tradisi spiritual kuno, pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan teori panjang. Jawabannya ditemukan melalui laku, melalui disiplin tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan salah satu laku yang paling sakral adalah puasa panjang, tapa atau tirakat 40 hari. Sejarah mencatat, dalam tradisi Abrahamik, Musa menyendiri di Gunung Sinai selama 40 hari sebelum menerima loh perjanjian. Isa Al-Masih berpuasa 40 hari di padang gurun, menghadapi bisikan dan godaan batin, sebelum kembali dengan cahaya kenabian. Bahkan dalam ajaran Islam kita mengenal masa 40 hari sebagai fase penting penyucian jiwa dan pembersihan batin, baik dalam laku zikir maupun khalwat sufi. Di tanah Jawa, leluhur menjalankan tirakat, menyepi, menahan hawa nafsu, membatasi makan dan tidur, sambil mengarahkan batin pada tujuan yang luhur. Angka 40 menjadi batas, sekaligus simbol transisi dari dunia lama menuju kelahiran rohani yang baru. Mengapa 40? Karena di dalam angka itu tersembunyi siklus penyempurnaan. 40 adalah waktu yang cukup panjang untuk mematangkan tubuh, mengguncang ego, dan menundukkan nafsu yang paling liar. Namun bukan hanya itu, 40 juga adalah simbol kosmis. 4 adalah lambang unsur dasar, tanah, air, api, dan udara. 0 adalah keabadian, kekosongan, ruang hampa tempat rahasia gaib bersemayam. Ketika keduanya menyatu, lahirlah sebuah perjalanan yang menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi. Para leluhur memahami, tirakat 40 hari bukan sekadar menahan lapar atau tidur. Itu adalah proses alkimia batin. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, jiwa manusia ditempa dalam keheningan panjang hingga kerak-kerak ego terbakar habis. Dan dari proses itulah lahir kesadaran yang lebih jernih. Kesadaran yang mampu melihat apa yang tidak dilihat mata biasa. Namun, rahasia ini tidak pernah mudah diakses. Banyak yang mencoba, namun hanya sedikit yang sanggup menempuhnya hingga akhir. Karena 40 hari bukan sekadar bilangan, melainkan gerbang ujian. Dalam setiap malam sunyi, seseorang akan berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan rasa takut, dengan bayangan masa lalu, dengan godaan duniawi, bahkan dengan bisikan gaib yang menguji keteguhan hati. Inilah mengapa tirakat 40 hari disebut sebagai jalan para pencari sejati.
Ia bukan untuk mereka yang ingin jalan pintas, melainkan untuk jiwa-jiwa yang siap mengorbankan kenyamanan demi kebenaran. Dan disitulah letak rahasianya. Ketika seseorang mampu melewati 40 hari itu dengan keteguhan, ia tidak lagi menjadi manusia yang sama. Ada lapisan gaib yang terbuka. Ada kunci yang berputar dalam sunyi. Rahasia inilah yang sepanjang zaman dijaga, dibisikkan hanya dari guru kepada murid yang siap. Rahasia yang tidak tertulis di kitab manapun, tetapi selalu hidup di dalam pengalaman mereka yang berani menjalani jalan sunyi. Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dengan satu langkah kecil, menutup pintu dunia luar dan membuka pintu keheningan. Itulah awal dari tirakat 40 hari. Tidak ada kemegahan, tidak ada sorak-sorai, hanya kesunyian dan tekad yang dipelihara dalam dada. Hari-hari pertama selalu menjadi ujian paling berat. Tubuh memberontak, nafsu lapar, rasa kantuk, bahkan bisikan untuk menyerah datang bertubi-tubi. Seakan-akan tubuh sendiri adalah musuh yang mencoba menggagalkan perjalanan. Namun justru disitulah letak rahasia pertama. Tirakat adalah pertempuran dengan diri sendiri. Setiap hari yang berlalu adalah lapisan yang terkikis. Hari ketiga, ke-7, ke-10, rasa lapar dan haus menjadi guru. Hari ke-20, ke-30, pikiran mulai memasuki wilayah lain. Dan ketika mendekati hari ke-40, dunia luar perlahan kabur, sementara batin menjadi lebih terang. Tirakat 40 hari bukan sekadar menahan makan atau tidur. Ia adalah proses transformasi yang bekerja di 3 tingkatan: tubuh, pikiran, dan jiwa. Pertama, tubuh. Tubuh yang dibatasi dari kesenangan mulai bersih dari racun. Nafsu duniawi melemah digantikan dengan kepekaan. Indra menjadi lebih tajam. Suara burung di kejauhan terasa lebih dalam. Hembusan angin seakan membawa pesan gaib yang hanya bisa dipahami hati yang tenang. Kedua, pikiran. Pada awalnya pikiran berisik, memberontak, penuh keraguan. Tapi semakin lama, ia mulai jinak. Seperti kuda liar yang akhirnya tunduk pada penunggangnya. Dalam keheningan panjang, seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup. Suara hati, suara jiwa, bahkan bisikan dari dimensi yang lebih halus. Ketiga, jiwa. Inilah inti terdalam dari tirakat 40 hari. Jiwa yang semula terikat pada dunia, perlahan mulai terlepas. Ego yang keras luluh. Kesadaran mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang lapar atau pikiran yang gelisah, melainkan percikan cahaya dari sumber yang lebih agung. Dan ketika kesadaran ini muncul, rahasia gaib sedikit demi sedikit terbuka. Bukan berupa mantra yang bisa ditulis, bukan pula kekuatan yang bisa dipamerkan, melainkan sebuah kunci dalam diri. Kunci untuk memahami bahwa alam semesta memiliki lapisan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Para guru tua sering berkata, tirakat 40 hari adalah kematian kecil. Karena di dalamnya seseorang belajar melepaskan segalanya. Kenyamanan, ego, bahkan rasa memiliki. Ia belajar mati sebelum mati, sebuah laku yang membuka pintu bagi kehidupan yang lebih tinggi. Namun, jangan bayangkan perjalanan ini hanya indah. Dalam sunyi yang panjang, seseorang juga akan berhadapan dengan bayangannya sendiri. Ketakutan lama, luka batin, bahkan bayangan gaib yang menguji keberanian. Inilah mengapa tirakat 40 hari bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang berani melihat ke dalam dirinya sendiri yang mampu bertahan. Tapi bagi yang sanggup melewati jalan ini, sebuah perubahan akan lahir. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Ia memahami bahwa di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, ada rahasia besar yang tersembunyi. Rahasia yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar menempuhnya. Dan inilah pesan tersembunyi dari tirakat 40 hari. Jalan ini bukan tentang mencari kekuatan supranatural, melainkan tentang membersihkan cermin jiwa. Semakin bersih cermin itu, semakin jelas pula pantulan cahaya ilahi yang muncul di dalamnya. Ada satu hal yang sering disalahpahami tentang tirakat 40 hari. Banyak orang mengira bahwa laku ini adalah jalan untuk memperoleh kesaktian, kekuatan gaib, atau keajaiban yang bisa dipamerkan di hadapan orang lain. Namun para guru tua selalu memperingatkan, siapa yang mencari kekuatan akan kehilangan makna.
Siapa yang mencari makna justru akan menemukan kekuatan. Rahasia gaib yang dibuka dari tirakat 40 hari bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki. Ia lebih mirip cahaya, semakin kau genggam, semakin hilang. Rahasia itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengubah cara seseorang melihat dunia. Bayangkan seseorang yang telah menempuh tirakat panjang, ia keluar bukan dengan mata yang sama. Pohon, batu, dan aliran sungai tak lagi sekadar benda mati. Semuanya berbicara dengan bahasa yang halus. Ia mulai memahami bahwa semesta adalah kitab raksasa, dan setiap helai daun adalah ayat yang bisa dibaca dengan hati yang bersih. Disinilah paradoks itu muncul. Semakin seseorang mencari rahasia gaib, semakin jauh ia darinya. Namun ketika ia menempuh tirakat dengan hati tulus, rahasia itu justru menampakkan diri tanpa diminta. Seperti bunga yang mekar bukan karena diperintah, melainkan karena matahari dan air telah cukup untuk menyuburkannya. Rahasia terbesar dari tirakat 40 hari adalah penyingkapan diri. Tabir yang terbuka bukanlah tabir dunia luar, melainkan tabir yang menutupi jati diri kita sendiri. Manusia sering lupa siapa dirinya. Kita mengira diri kita adalah tubuh, profesi, harta, bahkan nama. Padahal semua itu hanyalah lapisan sementara. Tirakat adalah jalan untuk menyingkap lapisan demi lapisan, hingga yang tersisa hanyalah inti, percikan cahaya dari sumber yang abadi. Inilah mengapa para leluhur sering menyebut tirakat 40 hari sebagai jalan pulang. Pulang ke dalam diri, pulang ke dalam sunyi, pulang ke rumah jiwa yang sejati. Namun, tentu ada bahaya yang mengintai. Tidak semua yang menempuh tirakat mampu menjaga niatnya tetap jernih. Ada yang tergoda oleh bisikan gaib, oleh rasa ingin memiliki kekuatan, atau oleh ilusi bahwa dirinya telah lebih tinggi dari yang lain. Dan disinilah letak ujian terbesar. Apakah ia mampu tetap rendah hati, atau justru terperangkap dalam kesombongan spiritual? Karena rahasia sejati tidak pernah berbunyi keras. Ia datang seperti bisikan, seperti cahaya halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang benar-benar bersih. Mereka yang berhasil menempuh tirakat 40 hari dengan tulus akan menyadari sebuah kebenaran, bahwa dunia gaib bukanlah tempat untuk berbangga diri, melainkan cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Bahwa rahasia gaib yang dibuka bukanlah kekuatan tambahan, melainkan pemahaman yang membuat kita semakin manusiawi, semakin lembut, semakin menyatu dengan semesta. Dan dari titik inilah, seseorang akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh dunia luar. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmah tersembunyi. Ia tahu bahwa di balik setiap pertemuan dan perpisahan, ada tangan tak terlihat yang mengatur. Ia tahu bahwa hidup bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari jalinan rahasia yang jauh lebih besar. Itulah mengapa tirakat 40 hari disebut gerbang penyadaran. Gerbang yang tidak bisa dilewati dengan logika semata, melainkan dengan pengorbanan, kesabaran, dan keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Dan ketika gerbang itu terbuka, seseorang tidak lagi sama. Ia lahir kembali dengan mata baru, hati baru, dan jiwa yang lebih jernih.